Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dedi di channel 33 Auto Garage. Kali ini kita akan mereview unit Mitsubishi Xpander Sport Matic tahun 2018. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu, nanti saya tidak akan banyak mereview dan mengedukasi bagaimana sih perjalanan Xpander ini di Indonesia. Tapi saya akan menjelaskan spesifikasi Xpander Sport Matic tahun 2018 yang ada di depan kita saja ini. Oke, lantas apa saja sih atau bagaimana kondisi tentang unit ini? Mari simak terus, jangan lupa like, komen, serta subscribe channel saya ini biar saya makin tambah semangat dan makin banyak nanti mereview berbagai banyak mobil lagi. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita juga banyak dapat keluhan ya terkait Xpander di tahun 2018 ini mengenai tentang penerangan atau masalah di lampu-lampu. Nah, untuk tipe standarnya memang sebelum dirubah seperti sekarang ini yang kita lihat di depan ini, lampunya itu masih lampu bohlam ya, dan itu sangat dikeluhkan oleh para user Xpander. Makanya di mobil ini pemilik sebelumnya, mari kita mendekat dulu. Pemilik sebelumnya sudah mengganti dengan lampu, yaitu lampu. Nah, lampu proyektor ini bisa lebih terang ya. Ditambah lagi lampu di bawahnya juga sudah diganti dengan proyektor dan ditambah dengan beberapa variasi lampu lagi. Dan yang di atasnya ini ada dikasih DRL ya. Nah, untuk bagian variasi di bawah, memang ini sudah tidak standar lagi dari tipe sport yang biasanya. Kalau tipe sport yang biasanya ini ada lampu dua ini, tapi di bawahnya kita tahu lah ya, Xpander itu memang LM yang pingin ke SUV. Jadi ground clear bawahnya itu terkesan seperti ditinggi-tinggiin ya. Nah, beda dengan tipe unit yang kita lihat di depan kita ini. Kalau grill bawahnya ini sudah memakai variasi body kit yang berbeda. Dan juga bisa lihat grill depan, tampilannya ini harusnya warnanya sama dengan warna yang di kap mesin atau warna asli di STNK-nya. Ini sudah dibalut dengan warna hitam. Kalau versi saya lebih garang ya kalau dipadukan dengan warna yang hitam. Nah, saya sih lebih suka dengan variasi lampu yang memang apa ya? Jadi kalau pakai proyektor itu dia lebih tidak membuat silau dari depan ya. Jadi pandangan si cahaya ini bisa lebih fokus. Nah, tapi kalau overall di tampilan depan ini masih sangat rapi ya. Kita juga dilihat karena range tahunnya itu range tahun 2018. Kalau sudah diupload, ini berarti usia mobil ini sudah 5 tahun. Dengan range usia 5 tahun, ini masih sangat worth it untuk kalian beli atau kalian punya. Ke bagian samping atau ke bagian nanti kiri kanannya dari unit Xpander Sport AT 2018 ini. Nah, kita lihat ya. Nah, ini minus bukan hanya di Xpander ini aja, tapi rata-rata Xpander memang di tahun 2018. Ada memang nut-nutnya atau sambungan dari bumper ini memang ada celah ya. Dan itu udah menyeluruh. Cuman kalau kita lihat di unit ini masih rapet ya, atau masih bisa ditolerir. Masih sangat rapet lah ya. Nah, terus kita juga bisa lihat garis tekukan atau lekuk-lekuk dari bodi mobil ini itu masih lurus. Artinya ini mobil aman, bukan bekas tabrak besar. Ya kalau mungkin bumper atau sepetan kecil ya itu wajar lah, namanya juga used car ya. Nah, terus kita juga akan bahas tentang kaki-kaki. Ini banyak keluhan di kaki-kaki Xpander 2018. Tapi saya meyakini kalau unit ini kaki-kakinya masih prima. Karena sudah kami perbaiki ya untuk di kaki-kaki. Terus juga karena ke front wheel drive, kita juga akan membahas si velg ini ternyata sama pemilik sebelumnya sudah diganti dengan warna yang serupa dengan body. Kalau memang aslinya ini kan silver ya, atau two-tone silver dan hitam gitu. Silver dibalut hitam. Kalau di mobil ini yang two-tone bukan velgnya, tapi yang two-tone justru bodinya. Karena kalau kita lihat bodi bagian atas dia sudah di repaint warna hitam.
Ya, modifikasi itu kan selera ya. Nanti pemilik berikutnya bisa lihat atau bisa menyukai dengan. Tapi keistimewaan di mobil ini banyak kok. Kita juga bisa lihat juga ini ban masih tembus ya. Artinya dari 2008 belum ganti. Oleh karena itu, ini memang originalitas bagian mobil ini masih banyak gitu. Lantas kita nanti ke bagian belakang ya. Kita cek juga bagian belakang. Bahas bagian belakang ya. Nah, di bagian samping itu di bagian bawah saya sudah mengutarakan di awal bahwa body kit mobil ini sudah dirubah gitu ya. Jadi kalau lihat sport mungkin hanya tulisannya sport, tapi kalau bagian bawah itu sudah reparasian ya. Atau sudah diganti. Tapi ini sih rapih ya. Rapih. Kita bisa cek juga. Ya kalau modifikasi terus rapih, menurut saya tidak ada masalah. Nah, ini expander sport. Itu juga di atasnya sudah pakai two-tone. Kita bisa lihat juga, ini bagian lisplang dalam masih rapih. Artinya bukan bekas tabrak. Saya udah pastikan bukan bekas tabrak. Dan interiornya pun di jok-jok. Nanti kita akan bahas juga di dalamnya. Ini bukan di matiin ya, ini hanya sarung jok-joknya ya. Oke. Nah, untuk bagasi di bagian belakang, memang expander ini tidak terlalu besar ya, kecuali kalian memang keluarganya itu anaknya 2 atau 3, sehingga yang terpakai itu hanya 2 row ya, di depan dan di tengah. Nah, bisa menjadi terbaik kalau jok ini nanti dilipat dan menjadi besar gitu. Nah, kalau pemilik sebelumnya atau pemilik expander sebelumnya itu di bagian belakang sering ditaruh barang-barang yang berat ya. Kita bisa lihat nih, karena ada dudukan di sini. Nah, ini nanti akan berbekas ya, karena ini seperti papan saja. Untuk equipment bagian dalam juga masih terlihat besar. Cuman kalau kita melihat di unit ini masih tegak lurus ya. Artinya tidak terlalu berat yang ditumpuk barang-barang sebelum kita pegang sekarang atau pemilik sebelumnya ya. Equipmentnya juga masih terbilang sangat rapih ini ya di dalamnya. Jadi saya pastikan pemilik sebelumnya ini mengurus mobilnya dengan baik. Pinggul-pinggul bagian samping ini masih lurus. Dan kalau kita buka juga di dalamnya, di interior bagian row 2, ini juga masih terbilang sangat rapi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kilometer mobil ini juga masih terbilang cukup wajar. Artinya, dengan range pemakaian 5 tahun, kilometer masih 60.000. Let's say 1 tahun 10.000 atau 11.000. Ya itu memakai daily sih. Saya bilang itu adalah pemakaian harian. Tapi pemakaian harian juga tidak terlalu jauh ya. Nah, itu kita bisa juga nanti lihat di bagian lisplang. Pintu ini juga masih rapi, artinya belum pernah kena benturan hebat ya. Interior pun nanti saya akan perlihatkan bagian dalam. Ini masih sangat wangi dan masih sangat rapi. Oke. Saya akan memperlihatkan bagian interior dari Mitsubishi Expander Sport Matic tahun 2018 ini. Ini kita bisa lihat juga di bagian setir, memang ini terbungkus rapi ya. Jadi aslinya setirnya masih halus. Masih halus. Ini yang saya suka dari Expander ya. Instrumen panelnya banyak banget. Ini rapi. Dan pemilik sebelumnya itu sudah mengganti head unitnya dari aslinya ya. Ini cukup besar. Ini sudah memakai Android dan Apple CarPlay. Tentunya dengan unit sebesar 11 inch ini, jika kalian membawa keluarga kalian, terutama punya anak kecil, sudah bisa nonton YouTube. Jadi pemilik selanjutnya yang akan membeli unit ini, saya akan pastikan kalau kalian punya anak kalian akan senang ya nanti dengan poin ini. Lanjut setelahnya itu ya banyak ya, ditaruh di atasnya ini bludru.
Ini sih opsional ya. Kalian bisa nanti melepas ataupun masih tetap memakai. Kalau kalian memakai, kalian bisa menaruh handphone di depan atau memakai variasi atau yang lainnya lah gitu ya. Ini juga masih oke, dan saya bisa pastikan kalau unit ini, itu poin pertama banget yang harus kita tahu, kalau unit ini bebas dari banjir. Karena nanti slide ini, nih slide yang di bagian bawah, indikasi-indikasi banjirnya itu tidak ada. Nanti saya akan perlihatkan ya di bagian-bagian bawah itu. Bapak-bapak atau anak muda juga masih oke banget nih pakai unit ini. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena untuk di mesin expander Sport AT atau expander 2018 ini ya kan, enggak. Mesin tersebut itu gimana pijakan kaki kita atau penggunaan style driving kita untuk kendaraan khususnya di expander ini ya. Dia bisa jadi irit, sangat irit banget. Atau kalau misalkan kita sering beradrenalin ya, justru mobil ini bisa terbilang lebih boros ya di kelasnya gitu. Di kelas-kelasnya lah ya. Di kelasnya saya bilang. Tapi ini yang saya sering temuin di tol. Mobil ini bisa lebih cepat daripada kompetitor di kelasnya. Ini kalau saya di tol nih, saya udah di mobil yang lain gitu ya, di merek yang lain, itu ketika saya udah di kecepatan 140, dan yang saya sering alami yang nyalip ya expander ini gitu. Jadi kalau kalian yang sebelumnya di brand lain, cobalah pindah ke unit ini atau setidaknya merasakan lah gimana sensasinya berkendara di unit ini, khususnya nanti di tol. Gitu ya. Oke teman-teman, setelah saya memperkenalkan banyak di bagian interior dan eksterior mobil ini, nah kita kembali ke kap mesin atau yang ada di kap mesin mobil expander ini. Oleh pemilik sebelumnya, ini sudah ada variasi di atas mesinnya ya. Ini udah dipakai akrilik. Dan yang paling penting adalah mobil ini tidak bekas laka. Nanti kalian yang mau cek unit mobil ini bisa bawa inspektor, bisa untuk melihat list plang yang ada di dalam atau di bagian interior atau kesehatan mesin atau apapun, bebas lah. Yang jelas lebih diutamakan kalian membawa inspektor untuk melihat mobil ini. Oke. Nah, cukup sekian review saya terhadap mobil expander Sport Matic tahun 2018 ini. Untuk kelengkapan surat-surat, kita bisa pastikan lengkap surat-surat in mobil di sini sudah dipastikan lengkap ya, dari mulai BPKB, faktur, dan lain sebagainya. Jadi selain mobilnya aman, juga mengenai surat-surat kalian pastikan aman. Oke, sekian video dari saya. Nanti akan kembali lagi di vlog berikutnya. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, serta komen biar saya tambah semangat.